Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, perkenalkan ya, saya perawat Resi Rahma dari Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai pukul 2 siang nanti ya Bu. Nah, menurut catatan keperawatan, hari ini saya akan melakukan anamnesa atau bertanya kepada Ibu mengenai keluhan-keluhan yang dirasakan oleh Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya, Baik, sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan, Bu? tidak sus. Waktunya kurang lebih sekitar 10-15 menit ya, Bu. Kalau begitu saya akan langsung bertanya ya, Bu. Ibu sebelumnya namanya siapa ya, Bu? Dila, Ibu Dila. Umurnya berapa tahun? 50. 50 tahun. Pekerjaannya apa, Ibu? Ibu rumah tangga. Berarti sudah menikah ya, Bu? Iya, Ibu kesini dengan siapa? dengan keluarga saya sus. Oh, Bapak namanya siapa, Pak? Firman Ramadhanus. Umurnya berapa tahun, Pak? Umurnya Bapak bekerja apa masih kuliah saya apa? bekerja Bu di PT Bu. Oh, begitu. Bapak anaknya apa suami? Suami Saya dari anaknya Bu. pasien. Saya Oh, anaknya Bu. anaknya Ibu. Ya, Pak. Ya, kalau begitu saya langsung bertanya mengenai keluhannya ya, Bu. Gejala utama yang dirasakan oleh Ibu itu apa ya, Bu? Itu sus sering pusing, badan lemes, dan susah digerakin. Itu tangan saya. Oh, apakah gejalanya muncul secara bersamaan? Iya sus. Baik. Ibu ada riwayat demam atau sakit kepala atau apa? Kalau demam sih gak ada. Paling sakit kepala itu pusing. Sus. Apakah sebelumnya pernah mengalami seperti ini, Bu? Enggak sus, baru ini pertama kali. Tapi saya dulu Pertama pernah kali ya. hipertensi. Ibu coba ceritain awal mula Ibu bisa terkena stroke. Jadi dulu itu saya pernah hipertensi, terus saya sembuh. Tapi sekarang saya sering pusing, lemas, dan badan tangan saya susah digerakin. Tangan ya, Bu. Itu kalau membaiknya dengan apa ya, Bu? Apakah dengan minum obat atau istirahat atau gimana? Istirahat. Dengan istirahat. Oh, kalau itu Ibu untuk sakit kepala, apakah sangat sangat sakit, Ibu? Iya, sangat sakit banget. Itu kurang lebih kalau nyerinya itu 1 jam sekali. Apakah ada rasa mual, muntah gitu? Oh, nggak ada sus. Nggak ada. Apakah pandangan Ibu suka blur gitu, Bu? Kabur? Ya,
kadang suka kabur pandang. Bapak, apakah Ibu pernah pingsan? Sebelumnya pernah kali, Sus. Pernah. Oh. Apakah disertai dengan kejang atau tidak, Pak? Kalau kejangnya sih tidak ada, Sus. Tapi waktu itu tuh ngedadak pingsan gitu. Oh, mendadak pingsan. Waktu apa itu, Pak? Waktu itu tuh, jadi pingsannya tuh nggak pingsan total, Sus. Jadi waktu nyuci piring ya, Sus. Istri saya tuh pertamanya tuh kan lengan bagian atasnya tuh kayak nggak kuat ngangkat gitu, Sus. Terus langsung ini, Sus, apa kayak lemas gitu gini. Oleh saya diangkat ke kasur, Sus, gitu. Dipindahin dari tempat cucian piring tuh. Oh, begitu ya, Pak. Bapak, saya sudah bertanya ya. Mungkin pertanyaannya cukup segini saja. Kalau begitu saya akan kembali ke ruang keperawatan. Nanti akan ada perawat lain yang akan mengunjungi Ibu ya. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Terima kasih. Baik, Sus. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, dengan Ibu Dila ya? Iya, waalaikumsalam. Ya, perkenalkan saya Dea, saya perawat dari Poltekkes Tasikmalaya. Saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 2 siang. Berdasarkan catatan keperawatan, hari ini Ibu Dila akan dilakukan tindakan range of motion atau rentang pergerakan sendi. Jadi nanti Ibu akan saya bantu untuk menggerakkan bagian tangannya ya. Tadi katanya saya dapat laporan katanya Ibu ada kesulitan pada bagian tangan ya, Bu? Iya. Ya, oke, nanti akan saya bantu ya, Bu. Tujuannya untuk meningkatkan kembali kekuatan pada otot dan sendi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Iya. Sedia, oke. Waktunya sekitar 5-10 menit ya, Bu. Iya. Oke, baik. Bisa langsung kita mulai aja ya, Bu. Kita mulai dari bagian tangan ya. Ibu bisa ikutin yang saya contohkan ya, Bu. Kita mulai dari bagian tangan. Ibu bisa angkat tangan Ibu ke atas, terus Ibu ke bawahkan kembali sebanyak 2 kali. Ya, sekali lagi, Bu. Oke, baik. Selanjutnya ke samping ya, Bu. Gini. Dari bawah ke samping, ke atas. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu tarik tangan Ibu ke depan. Ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu tangannya dikedepankan. Ibu bisa dipengkulungkan. Oke. Selanjutnya yaitu di pergelangan tangan ya, Bu. Ibu jadi gini ke atas, kemudian Ibu tarik. Ya. Terus Ibu tarik. Lagi, Bu. Nah, baik. Kemudian masih di pergelangan tangan, Ibu bisa belokkan ke kanan kiri. Oke. Baik, selanjutnya diputar, Bu, pergelangan tangan. Iya, seperti itu. Oke, cukup. Kemudian pada jari-jari, Ibu bisa Ibu rinci seperti ini. Oke, selanjutnya masih di jari-jari,
Ibu renggangkan, rapatkan, renggangkan, rapatkan. Oke. Ibu bisa melakukan hal seperti itu pada kedua tangan Ibu ya, di kanan dan kiri. Mungkin nanti sama Bapak sebagai anaknya, sebagai apanya? Sebagai anaknya, Sus. Oh, ya, nanti bisa Bapak bantu bisa cepat pulih gitu, Pak. Iya baik, Sus. Terima kasih. Iya, sama-sama Bapak. Mungkin dari saya segini aja ya, Pak, Bu. Nanti bisa Ibu ulangi Baik, Sus. kembali. Mungkin nanti kalau misalkan Ibu ada yang ingin dibutuhkan, memerlukan kami, bisa panggil ke ruang keperawatan atau bisa memencet bel pada tidur Ibu ya, Bu. Ya. Ya. Baik, sekian dari saya. Semoga cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sus. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Neng. Baik Ibu, perkenalkan ya Bu ya, saya perawat Karisma. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penyuluhan terkait dengan sakit penyakit yang dialami oleh Ibu. Ini dengan Ibu siapa Bu? Gila. Ibu Dila ya Bu ya. Baik Ibu betul mempunyai penyakit stroke ya Bu ya? Iya. Ya. Baik Ibu, jadi di sini saya akan memberikan penyuluhan ya terkait dengan penyakit yang sekarang Ibu alami. Jadi nanti saya akan menjelaskan mengenai apa itu penyakit stroke, kemudian penyebab penyakit stroke. Nah, kemudian apa sih yang harus dilakukan untuk untuk mobilisasi dari pasien stroke ini. Nah, Ibu, waktu yang dibutuhkan sekitar 10-15 menit. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Iya, iya. Baik, kita mulai ya Bu ya. Ibu, sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu penyakit stroke Bu? Atau apa sih stroke? Itu sus pusing, terus badan saya lemas dan susah digerakin badan saya, tangan saya. Betul Ibu. Jadi penyakit stroke ini adalah kehilangan fungsi otak yang diakibatkan oleh berhentinya suplai darah dan oksigen ke otak. Nah, berkurangnya aliran darah dan oksigen ini dikarenakan adanya sumbatan, kemudian penyempitan atau pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, sehingga akibat penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah tersebut, bagian otak tertentu berkurang, bahkan terhenti suplai oksigennya, sehingga menjadi rusak bahkan mati. Nah, akibatnya timbullah berbagai macam gejala sesuai dengan daerah otak yang terlibat. Nah, seperti wajah lumpuh sebelah, kemudian bicara pelok, kemudian lumpuh anggota gerak yang Ibu alami ya Bu ya. Kemudian bahkan sampai koma. Ya. Nah, kemudian penyebab stroke nih Bu ya. Nah, penyebab stroke ini ada dua ya. Yang pertama, faktor yang tidak dapat dikontrol. Nah, yang kedua, jadi faktor yang dapat dikontrol atau dikendalikan. Nah, yang pertama, faktor yang tidak dapat dikontrol. Ya, ada usia. Jadi pada umumnya stroke ini mulai usia 35 tahun dan meningkat setiap tahunnya. Kemudian yang kedua ada ras atau suku bangsa. Yang ketiga ada genetik. Jadi ini merupakan penyakit keturunan ya Bu ya. Nah, kemudian ada faktor yang dapat dikontrol nih atau dapat dikendalikan. Nah, salah satunya itu ada penyakit hipertensi, kemudian ada diabetes mellitus, kemudian ada penyakit jantung, kemudian ada riwayat stroke sebelumnya, kolesterol tinggi dan juga obesitas. Nah, saya mau bertanya nih Ibu, apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit yang saya sudah sebutkan tadi, Bu? Punya riwayat hipertensi saya dulu. Oh, ya. Jadi itu ya, Bu ya. Jadi awal mula penyakit stroke itu bisa disebabkan awal mulanya yaitu mempunyai penyakit hipertensi karena terus tekanan darahnya terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan kerja jantung itu lebih berat ya, Bu ya. Nah, maka yang harus Ibu lakukan yaitu Ibu harus memakan makanan yang sehat ya Bu ya, menjaga pola hidup untuk mencegah terjadinya penaikan tekanan darah. Nah,
yang selanjutnya itu jadi, nah untuk pemulihan pasien stroke dapat dilakukan dengan mobilisasi sedini mungkin dalam rangka mencegah kekakuan sendi dan mengembalikan kemampuan pasien secara fisik, ya. Nah, yang harus Ibu lakukan nih Bu ya, salah satunya yaitu latihan ROM yang tadi sudah dilakukan ya Bu ya oleh tadi teman saya Bu ya. 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 Nah, latihan ROM ini merupakan latihan gerak untuk melatih otot dan saraf yang lemah agar dapat berfungsi normal kembali. Nah, latihan gerak ini atau latihan ROM ini ada dua, Bu. Nah, untuk latihan gerak aktif dilakukan oleh pasien sendiri. Ya, jadi Ibu bisa melakukan sendiri nih. Kalau misalkan gerak aktif, jadi dibantu oleh orang lain atau bisa dibantu oleh bapaknya ya Bu ya Pak. Nah, apa sih manfaat dari ROM ini? Jadi manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan aktivitas. Nah, aktivitas pada anggota gerak akan memperlancar sirkulasi dan perfusi jaringan. Selain itu, koordinasi persyarafan akan menjadi lebih optimal. Sedangkan manfaat dilakukannya ROM pada pasien dengan gangguan mobilisasi adalah untuk mencegah disus atrofi sindrom pada otot dengan gangguan mobilitas fisik. Jadi ROM dapat merangsang sistem saraf dan meningkatkan perfusi jaringan. Nah, adapun prinsip gerakan ROM, yang pertama, jadi ROM ini harus diulang pada tiap gerakan sebanyak 8 kali dan dilakukan sehari minimal 2 kali ya Bu ya. Jadi sesering mungkin gitu untuk melatih gerak otot dan sendi. Kemudian yang kedua, ROM ini harus dilakukan perlahan dan hati-hati. Jadi jika Ibu tidak bisa melakukannya, ya jangan dipaksakan ya Bu ya. Nantinya kalau misalkan sakit, jangan dipaksakan gitu ya. Kemudian yang ketiga, bagian-bagian tubuh yang dapat digerakkan meliputi persendian, seperti leher, jari, di lengan, kemudian di siku, di bagian tumit, kaki, dan pergelangan kaki. Nah, yang terakhir nih, ROM dapat dilakukan pada semua bagian persendian atau hanya pada bagian-bagian yang dicurigai mengalami proses penyakit. Nah, mungkin itu Ibu, bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah mengerti, Bu? Ya, alhamdulillah sudah. Atau jadi sebelumnya ini ada yang ingin ditanyakan nggak, Bu atau Pak? Sudah jelas bagian Oh, iya. penjelasan itu. Ya. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu, saya akhiri kegiatan penyuluhan kali ini. Semoga bermanfaat ya, Bu ya. Apa yang sudah saya jelaskan, kemudian apa yang sudah tadi teman-teman saya juga jelaskan ya, Bu ya. Semoga Ibu juga lekas sembuh ya, Bu ya. Ya. Terima kasih, Bu, atas kesempatannya. Jika ada kekurangan dari saya minta maaf sebesar-besarnya ya, Bu ya. Saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sus. Terima kasih, Sus. Sama-sama.